Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi anggaran tenaga kerja langsung. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Gabriel Febrianti dengan NIM akhir 109. Kemudian yang kedua ada Kunazatul Sima dengan NIM akhir 118. Kemudian yang ketiga ada Aris Baisdiananda dengan NIM akhir 124. Kemudian yang terakhir ada Alvina Elisa Damayanti dengan NIM akhir 125. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama adalah pengertian tentang anggaran tenaga kerja langsung. Jadi untuk pengertian anggaran tenaga kerja langsung itu adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit yang akan diproduksi, tarif upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung, dan waktu para tenaga kerja langsung tersebut menjalankan kegiatan proses produksi yang masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi yang akan dihasilkan, serta tempat di mana para tenaga kerja langsung tersebut akan bekerja. Jadi di sini tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang menangani kegiatan proses produksi. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang di pabrik yang terlibat langsung dalam kegiatan proses produksi, mulai dari bahan mentah sampai berbentuk barang jadi. Kemudian untuk subbab selanjutnya adalah faktor-faktor penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Untuk faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung yaitu yang pertama, rencana produksi. Merupakan rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah atau kuantitas bahan yang akan diproduksi dari waktu ke waktu yang akan datang. Jika di sini jumlah unit bahan yang akan diproduksi semakin besar, maka upah terhadap tenaga kerja langsung yang akan dibayarkan akan semakin besar pula, dan mungkin juga sebaliknya. Kemudian yang kedua ada departemen yang digunakan dalam melakukan proses produksi untuk ketelitian pembebanan harga pokok dan untuk pengendalian biaya. Kemudian yang ketiga ada standar penyelesaian produk atau jam kerja langsung standar, yaitu standar waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi dalam suatu produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat ada sistem upah yang digunakan oleh perusahaan. Jadi di sini untuk sistem upah yang digunakan oleh perusahaan dibagi menjadi 3 sistem pembayaran. Yang pertama ada sistem upah menurut waktu per jam. Sistem upah yang menentukan besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja itu tergantung pada sedikit banyaknya waktu kerja mereka. Upah yang besarnya ditentukan berdasarkan jam standar tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jika seorang pekerja diupah berdasarkan jam kerja, maka besarnya upah kotor yang akan dibayarkan kepada pekerja adalah sebesar jumlah jam kerja termasuk jam lembur dikalikan dengan tarif upah per jam kerja. Kemudian yang kedua ada sistem upah menurut hasil per unit. Sistem upah yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja tergantung pada banyaknya unit yang dihasilkan. Semakin banyak unit yang dihasilkan, maka semakin banyak upah yang akan diterima. Kemudian apabila perusahaan menggunakan tarif berdasarkan unit produksi yang dihasilkan, maka upah kotor yang akan diterima oleh pekerja adalah sebesar unit produksi yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja dikalikan dengan tarif upah per unit. Kemudian yang ketiga ada sistem upah menurut intensif. Sistem upah yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada waktu lamanya bekerja.
Jumlah unit yang dihasilkan ditambah dengan intensif atau tambahan upah yang besar kecilnya didasarkan pada prestasi dan keterampilan kerja pegawainya. Kemudian untuk selanjutnya adalah subbab cara penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Dalam menyusun anggaran tenaga kerja perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya dengan membuat Manning Table. Apa itu Manning Table? Jadi Manning Table ini merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan tentang jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan, dan bagian-bagian yang membutuhkannya. Setelah menentukan Manning Table, untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, terlebih dahulu ditetapkan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk atau BTKLSP. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk ini terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Dan dilanjutkan dengan menentukan jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL yang merupakan sebuah tafsiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung dapat dilakukan atau ditentukan dengan cara yang pertama menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Kemudian yang kedua, mencoba jalan operasi produk di bawah keadaan normal yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Kemudian yang keempat, mengadakan tafsiran yang wajar. Kemudian yang kelima, memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. Setelah menentukan jam standar tenaga kerja langsung, selanjutnya menentukan tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST. TUST adalah tafsiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Tarif upah tenaga kerja langsung atau TUST dapat ditentukan atas dasar yang pertama perjanjian dengan organisasi karyawan, kemudian yang kedua data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata, dan perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Setelah disusun jam kerja standar tenaga kerja langsung dan ditentukan tarif upah standar tenaga kerja langsung, kemudian disusunlah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Adapun rumusan yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung BTKL atau biaya tenaga kerja langsung standar BTKLST adalah sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST kali TUST atau B kali BTKLSP. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut nantinya akan digunakan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari kelompok 6. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga memberi keberkahan bagi kita semua. Wallahumma fiqal awami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.